teman-teman, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang definisi ICT Information and Communication Technology, yaitu adalah istilah yang mengacu pada segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi dan membantu proses komunikasi. ICT ini juga mencakup berbagai alat dan sumber daya teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, jaringan, telepon, dan sistem komunikasi lainnya. Dalam tujuan utama ICT ini adalah mempermudah mengumpulkan penyimpanan, pemrosesan, penyebaran, dan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Lanjut yang kedua yaitu tentang konsep dasar ICT dalam pembelajaran IPA. Peran ICT pembelajaran IPA ini juga dijelaskan bagaimana ICT tersebut mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep sains yang abstrak seperti visualisasi, fenomena ilmiah yang sulit diamati di dunia nyata seperti pergerakan, planet, struktur atom atau reaksi ilmiah. Dan juga ada beberapa contoh dalam konsep dasar tersebut seperti penggunaan NCT dalam IPA ini dijelaskan beberapa aplikasi nyata, misalnya simulasi virtual. Ini juga bagaimana simulasi ini digunakan untuk percobaan laboratorium tanpa harus memiliki alat fisik. Yang kedua itu contohnya perangkat lunak. Perangkat ini juga disebutkan yang relevan dengan mata pelajaran IPA seperti simulasi fisika PET. Selanjutnya yaitu ketiga tentang model integrasi ICT dalam pembelajaran IPA. Model SAMR dijelaskan setiap tahap dari substitution hingga redefinition dengan contoh nyata. Yang pertama itu substitution. Misalnya menggunakan buku elektronik sebagai pengganti buku fisik. Yang kedua itu redefinition. Contoh tentang bagaimana siswa tersebut bisa melakukan kolaborasi ilmiah global dengan menggunakan alat seperti Google Docs dan alat berbagai data ilmiah. Juga ada model lain yaitu bernama model patch. Model patch ini dijelaskan bahwa integrasi efektif ini juga memerlukan pengetahuan, konten, pedagogi, dan teknologi. Guru atau dosen tersebut juga perlu mengetahui bagaimana cara penyampaian materi IPA yang kompleks dengan bantuan teknologi yang sesuai. Selanjutnya yakni nomor 4 tentang analisis kebutuhan pembelajaran IPA berbasis ICT. Identifikasi kebutuhan tersebut juga menjelaskan bahwa sebelum menerapkan ICT dalam pembelajaran perlu dilakukan analisis seperti kondisi siswa. Nah, apakah mereka memiliki akses ke perangkat tersebut? Nah, guru juga berperan, yaitu apakah mereka juga menguasai teknologi tersebut. Nah, contohnya di sekolah-sekolah seperti pedesaan yang mungkin terbatas akses teknologi. Bagaimana solusi seperti menggunakan perangkat mobil atau mengendalikan pelatihan guru secara intensif untuk memaksimalkan teknologi yang ada. Seperti itu. Selanjutnya itu tentang perencanaan pembelajaran IPA berbasis ICT. Dalam langkah-langkah perencanaan bahwa juga dijelaskan bagaimana merancang pembelajaran berbasis ICT ini dimulai dari menentukan tujuan hingga memilih alat dan aplikasi yang tepat. Nah,
Dalam perencanaan tersebut ada juga strategi pengajaran berbasis ICT. Misalnya, Anda bisa memberi contoh bagaimana blended learning, kombinasi online dan offline, dan juga bagaimana diterapkan dalam pembelajaran IPA. Ini juga dijelaskan pula bagaimana project basis learning dapat diintegrasikan sebagai sebagai teknologi seperti perangkat lunak untuk kolaborasi atau eksperimen online. Nah, ini teman-teman contoh aplikasi ICT dalam pembelajaran IPA. Untuk yang pertama itu ada Labster. Labster ini adalah laboratorium virtual untuk eksperimen ilmiah. Yang kedua itu Google Earth. Google Earth ini membantu siswa memahami konsep geografi dan ekosistem global. Yang ketiga itu Kahoot atau kuis. Kahoot ini adalah kuis interaktif untuk evaluasi dan umpan balik langsung. Nah, untuk contoh yang terakhir tersebut adalah PIT Simulation. Tersebut adalah simulasi integratif untuk pembelajaran fisika, biologi, kimia, dan matematika. Nah, itulah teman-teman contoh dalam aplikasi ICT dalam pembelajaran IPA. Dan bukan hanya 4 itu, juga banyak contoh lainnya yang berhubungan pembelajaran IPA yang berbasis ICT. Untuk selanjutnya tentang tantangan dan solusi dalam implementasi ICT dalam pembelajaran IPA. ICT juga memiliki beberapa tantangan dan solusi. Tantangan itu bagaimana kita memberikan gambaran realistis mengenai tantangan yang mungkin dihadapi seperti akses teknologi yang terbatas di daerah pedesaan. Sebagai guru kita harus memiliki kesiapan dalam menggunakan alat ICT tersebut, termasuk keterampilan digital. Nah, solusinya seperti apa? Solusi ini dijelaskan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, seperti menyediakan pelatihan khusus bagi guru atau program bantuan perangkat untuk sekolah-sekolah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Seperti itu. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal? Enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau putar, kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget. Makin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih.